Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Rahima dengan NIM 23810500062. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi integrasi numerik metode trapezoidal. Selanjutnya di sini ada pengertian integrasi numerik. Integrasi numerik adalah metode untuk menghitung nilai integral luas di bawah kurva suatu fungsi secara aproksimasi atau pendekatan menggunakan perhitungan numerik. Bukan secara analitik. Metode ini digunakan ketika integral suatu fungsi sulit atau tidak mungkin dihitung secara eksak dengan teknik kalkulus biasa. Di sini ada contoh pengintegrasian yang sulit diselesaikan secara analitik. Di sini ada integral dari 0 sampai 48 cos 2x dikali e pangkat 2 per x dibagi ln x pangkat 2 dikali akar 4 ditambah tan x dikali ln 4 per x dx. Nah, ini tuh suatu contoh pengintegrasian yang sulit untuk diselesaikan secara analitik. Jadi harus menggunakan integrasi numerik. Oke, selanjutnya di sini ada kapan integrasi numerik digunakan, yaitu ketika fungsi sulit atau tidak dapat diintegralkan secara analitik, ketika fungsi yang diintegralkan hanya diketahui dari data numerik, ketika fungsi terlalu kompleks untuk diintegralkan secara manual, dan perhitungannya itu cepat dibutuhkan dalam komputasi. Terus, mengapa integrasi numerik digunakan? Yang pertama, karena lebih efisiensi komputasi. Yang kedua, lebih fleksibilitas. Yang ketiga, kebutuhannya itu praktis. Oke, selanjutnya kita flashback dulu ke rumus luas trapesium. Karena metode trapezoid itu sama dengan trapesium. Nah, untuk rumusnya itu ada luas sama dengan 1/2 dikali A ditambah B dikali T. Nah, untuk A-nya itu panjang sisi atas atau alas kecil, untuk B-nya itu panjang sisi bawah atau alas besar, dan untuk T-nya itu tinggi. Jarak tegak lurus antara kedua sisi sejajar. Selanjutnya di sini ada asal mula pendekatan trapezoid. Berikut merupakan internal pendekatan trapezoid untuk interval A sampai B. Nah, di sini kan ada gambar. Gambar itu seperti gambar trapesium tapi yang bawahnya itu dibelah. Nah, untuk gambar yang atas itu kan berbentuk segitiga, untuk gambar yang bawah itu kan berbentuk persegi. Nah, untuk rumus luas segitiga itu kan setengah dikali alas dikali sisi. Nah, jadi di sini setengah dikali alasnya itu kan B selisih A ya, jadi B min A, dan untuk tingginya itu panjang segini itu kan FB. Nah, dan dikurangi dengan FA, jadi setengah dikali B min A dikali FB min FA. Dan untuk yang persegi itu kan rumus luasnya itu sisi kali sisi. Nah, untuk sisi yang atasnya itu, sisi yang pinggirnya itu kan FA. Nah, dikali dengan sisi yang bawah. Sisi yang bawah itu kan B selisih A, jadi B min A. Nah, kita masukkan aja ke intervalnya. Jadi, interval F mendekati, masukkan rumus yang luas segitiga. Luas persegi dulu. FA dikali B min A ditambah setengah dikali B min A dikali FB min FA. Nah, di sini kita faktorkan karena ada yang sama B min A, jadi kita faktorkan. B min A-nya keluarin. B min A dikali FA ditambah setengah dikali FB min FA. Nah, kita selesaikan dulu yang di dalam kurungnya. Karena kan di sini setengah dikali FB kan setengah FB, dan setengah dikali FA itu setengah FA min setengah FA. Jadi FA dikurangi setengah FA itu kan sama dengan setengah FA ya. Nah, jadi kita bisa hasilnya itu setengah dalam kurung FA ditambah FB dalam kurung B min A. Nah, ini asal mulanya itu seperti ini. Selanjutnya, pendekatan trapezoid secara umum. Nah, berdasarkan penurunan sebelumnya, maka integral dengan pendekatan trapezoid untuk subinterval xi, xi plus 1
itu, pada bagian ini dijelaskan bahwa integral suatu fungsi f(x) pada interval kecil xi, xi plus 1 dapat dihampiri dengan integral if sama dengan setengah dalam kurung siku f xi ditambah f xi plus 1 dalam kurung xi plus 1 dikurangi xi. Nah, artinya kita memperkirakan luas di bawah kurva antara xi dan xi plus 1 sebagai luas trapesium yang alasnya xi plus 1 dikurangi xi dan tinggi kiri atau kanannya itu fxi dan fxi plus 1. Nah, jadi jika kita bagi interval a, b menjadi n bagian dengan lebar yang sama, yaitu h sama dengan b min a dibagi n, maka total integral bisa dihampiri dengan menjumlahkan seluruh trapesium. Jadi I atau interval f mendekati h dibagi 2 sigma I sama dengan 1 sampai n dalam kurung siku fxi ditambah fxi plus 1. Nah, atau dengan notasi yang lebih rincinya itu if mendekati h dibagi 2 dalam kurung siku fa ditambah 2f x2 ditambah 2f x3 ditambah seterusnya sampai ditambah 2f xn. Lanjut ke bentuk umum yang lain. Bentuk umum yang lain disajikan beberapa variasi dari rumus trapezoid, yaitu menggunakan penjumlahan sederhana dari fungsi pada setiap titik pembagi, terus atau menyusun nilai fungsi secara eksplisit seperti integral a sampai b fx dx mendekati h per 2 dalam kurung siku fa ditambah 2f x2 ditambah seterusnya sampai ditambah 2f n. Nah, bentuk lainnya itu integral a sampai b fx dx mendekati h per 2 dalam kurung siku fa ditambah fb tutup kurung siku ditambah h sigma dari I sama dengan 2 sampai n fxi. Nah, semua ini adalah cara berbeda menulis bentuk yang sama, hanya cara pengelompokan penjumlahannya yang berbeda. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah metode trapezoidal. Yang pertama, kita tentukan batas integral dan fungsinya. Misalnya di sini ada integral a sampai b fx dx. Nah, kita tentukan nilai a atau batas bawah, nilai b atau batas atas, dan fungsinya fx. Nah, yang kedua, kita tentukan jumlah subintervalnya atau n. Dan yang ketiga, hitung lebar setiap subinterval atau H dengan rumus H sama dengan B min A dibagi N. Yang keempat, kita hitung nilai fungsi di titik-titik pembagi. Misalnya hitung X0 itu sama dengan A, X1 itu A plus H, X2 itu A plus 2 dikali H, dan seterusnya sampai Xn sama dengan A ditambah NH. Nah, kemudian hitung fx0, fx1, seterusnya sampai fxn. Yang kelima, kita gunakan rumus metode trapesium, yaitu integral a sampai b fx dx mendekati h min h dibagi 2 fx0 ditambah 2 sigma I sama dengan 1 sampai n min 1 fxi. Nah, yang keenam atau yang terakhir itu hitung hasil akhir. Nah, lakukan penjumlahan dan perkalian sesuai rumus di atas. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Hitung nilai pendekatan dari integral berikut dengan metode trapezoid. Di sini ada integral 0 sampai 2, fungsinya itu x² ditambah 1 dx dengan menggunakan
N sama dengan 4 subinterval. Nah, untuk pembahasannya itu di sini kita ketahui dulu untuk fungsinya itu f(x) sama dengan x kuadrat plus 1, dan untuk batas bawahnya itu atau a-nya itu sama dengan 0, batas atasnya itu b sama dengan 2, dan jumlah subintervalnya itu n sama dengan 4. Nah, kita hitung lebar setiap intervalnya itu dengan rumus yang tadi, H sama dengan B min A dibagi N. Untuk B-nya itu kan 2, A-nya itu 0, jadi 2 dikurangi 0 dibagi N-nya itu kan 4 dibagi 4, 2 dikurangi 0 itu kan 2 dibagi 4 jadi 0,5. Lanjut di sini kita mencari titik-titik X-nya. X0 itu kan tadi A ya, jadi X0-nya itu sama dengan 0, X1-nya itu A plus H, H-nya itu kan 0,5, jadi 0 ditambah 0,5, jadi X1-nya 0,5, X2-nya 1, X3-nya 1,5, X4-nya itu 2. Nah, setelah mencari titik-titik X ini, kita hitung nilai fungsi di setiap titiknya. Jadi fx0 itu sama dengan, masukkan si 0-nya itu ke fungsi yang tadi, jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. Fx1-nya itu 0,5 kan, jadi fungsinya itu kan tadi x kuadrat plus 1, jadi 0,5 dikuadratkan itu 0,25 plus 1, jadi 1,25. fx2 nya itu 2 hasilnya, fx3 itu hasilnya 3,25, dan fx4 itu hasilnya 5. Nah, setelah itu kita substitusikan ke dalam rumus. Rumusnya itu kan yang tadi tuh. Di sini kita masukkan aja langsung yang fx0, fx1. Nah, rumusnya itu di sini ada integral 0 sampai 2 fx dx mendekati h dibagi 2 dalam kurung fx0 ditambah 2 dalam kurung fx1 plus fx2 plus fx3 tutup kurung ditambah fx4. Nah, kita masukkan aja, substitusikan hasil-hasil yang tadi. Jadi sama dengan 0,5 dibagi 2 dalam kurung 1 ditambah 2 dikali 1,25 ditambah 2 ditambah 3,25 tutup kurung ditambah 5. Nah, hasilnya itu di sini ada 4,75. Nah, jadi di sini nilai eksak dari integral tersebut adalah integral 0 sampai 2 x kuadrat plus 1 dx sama dengan dalam kurung siku x pangkat 3 per 3 ditambah x 0 sampai 2. Nah, kita ubah si x-nya itu jadi 2. Karena kalau 0 itu kan nanti hasilnya 0 juga. Nah, kita jadi ubah ke 2. 2 pangkat 3 itu 8 dibagi 3 ditambah 2. Jadi hasilnya 14 per 3. Itu mendekati dengan 4,6667. Nah, jadi hasil metode trapezoid itu cukup mendekati. Selanjutnya di sini ada kelebihan metode trapezoidal. Yang pertama, sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang kedua, lebih akurat dibanding metode persegi panjang, midpoint atau left and right Riemann-Sum. Yang ketiga, cocok untuk fungsi yang halus dan kontinu. Yang keempat, efisien untuk fungsi yang diketahui secara diskrit atau tabel data. Selanjutnya ada kekurangan dari metode trapezoidal. Yang pertama, kurang akurat untuk fungsi yang sangat melengkung atau tidak kontinu. Yang kedua, masih menghasilkan negalat atau error. Yang ketiga, kurang efisien untuk akurasi tinggi. Yang keempat, tidak cocok untuk fungsi dengan turunan yang berubah cepat. Nah, untuk kesimpulannya, jadi metode trapesium adalah metode yang digunakan untuk menghitung integral numerik, terutama dalam kasus-kasus di mana akurasi yang lebih tinggi tidak diperlakukan, namun ketika akurasi tinggi diperlukan atau ketika Anda menghadapi fungsi yang kompleks. Nah, metode numerik lain seperti metode Simpson atau metode kuadratur Gauss mungkin lebih sesuai. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.